welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, video kali ini saya akan membahas tentang pecahan. Apa sih itu pecahan? Pecahan adalah bagian dari satu keseluruhan dari suatu kuantitas tertentu. Nah, bentuk pecahan yaitu A per B. A dikatakan pembilang dan B dikatakan penyebut. Adapun jenis-jenis pecahan. Jenis-jenis pecahan yaitu pecahan biasa dan pecahan campuran. Pecahan biasa berupa pecahan murni dan pecahan tidak murni. Waduh, apalagi tuh pecahan murni dan pecahan tidak murni? Pecahan murni yaitu jika pembilang lebih kecil daripada nilai penyebut. Contohnya seperti 1/2, 3/5, 5/10, dan sebagainya. Sedangkan pecahan tidak murni yaitu jika pembilang lebih besar daripada penyebut. Misalnya seperti 3/1, 7/5, 10/6, dan sebagainya. Selanjutnya pada pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang memuat campuran bilangan bulat dan pecahan murni. Contohnya seperti 1/1/2, 3/5/8, 5/7/8, dan sebagainya. Bagaimana sih cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran? Ataupun sebaliknya? Mudah saja, tapi yang harus dipahami dulu, pecahan yang bisa diubah menjadi pecahan campuran adalah pecahan tidak murni. Kalau pecahan murni hanya bisa disederhanakan. Nah, cara mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Contohnya 13/5 sama dengan, caranya yaitu kita akan membagi pembilang dengan penyebut menggunakan cara pembagian porogapit. Oke, kita bagi 13 dibagi 5. Caranya kita cari 5 dikali berapa hasilnya 13 atau mendekati 13. Kira-kira berapa? Ya, yaitu dikali 2. 5 dikali 2 sama dengan 10. Sekarang kita kurangkan. 13 dikurang 10 sama dengan 3. Nah, sekarang hasilnya. Yang angka 2 kita pindahkan ke depan. Sedangkan angka sisanya yang angka 3 kita pindahkan ke pembilang yang di atas. Untuk penyebutnya tetap sama, yaitu 5. Jadi 13/5 sama dengan 23/5. Selanjutnya, cara mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Contoh 23/5. Yang pertama, penyebut dikalikan dengan bilangan bulat, kemudian ditambahkan dengan pembilang. Cara kerjanya seperti ini. 2 dikali 5 ditambah 3/5. Sekarang kita kalikan. 2 dikali 5 sama dengan 10 ditambah 3/5. 10 tambah 3 sama dengan 13/5. Jadi 23/5 sama dengan 13/5. Sekarang kita ke operasi bilangan pecahan. Yang pertama, ada penjumlahan pecahan. Dalam penjumlahan pecahan, ada yang berpenyebut sama dan tidak berpenyebut sama. Langsung kita kasih contoh ya. Pada pecahan biasa, yang pertama, pecahan berpenyebut sama. 1/5 ditambah 3/5 sama dengan, pembilangnya langsung kita tambahkan saja. 1 tambah 3 sama dengan 4. Dan penyebutnya tidak usah dijumlah, tetap 5. Jadi 1/5 ditambah 3/5 sama dengan 4/5. Yang kedua, pecahan tidak berpenyebut sama. 1/2 ditambah 2/5 sama dengan, karena penyebutnya berbeda, maka kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu, yaitu dengan cara mencari KPK dari penyebutnya. Saya mendapatkan cara mudah untuk menentukan KPK. Simak baik-baik. Pertama, kita harus mengetahui bilangan prima terlebih dahulu, yaitu
2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Langsung saja kita mencari KPK dari penyebutnya, yaitu 2 dan 5. Kita kasih garis, kemudian dibagi dengan bilangan prima yang terkecil, 2. Kita tulis di sini, 2 bagi 2 sama dengan 1. 5 bagi 2 tidak bisa, jadi langsung tulis saja 5. Kita garis lagi, karena tidak bisa dibagi 2, kita beralih ke bilangan prima selanjutnya, 3. Apakah bisa dibagi 3? Tidak bisa. Kita beralih ke bilangan prima selanjutnya, yaitu 5. Apakah bisa dibagi 5? Bisa. Jadi kita tulis 5. 1 bagi 5 tidak bisa, jadi tulis saja 1. 5 dibagi 5 sama dengan 1. KPK. Ini nih yang di samping. Kita akan kali 2 kali 5 sama dengan 10. Jadi KPK dari 2 dan 5 adalah 10. Jadi langsung tulis saja 10, 10. Kemudian 10 dibagi 2 sama dengan 5. 5 dikali 1 sama dengan 5. Sebelahnya lagi 10 dibagi 5 sama dengan 2. 2 dikali 5 2 dengan 4. Karena penyebutnya sudah sama, jadi pembilangnya langsung dijumlahkan saja. 5 ditambah 4 sama dengan 9 per 10. Mudah bukan? Nah, selanjutnya pada pecahan campuran. Contoh 1, 2 per 5 ditambah 2, 3 per 8 sama dengan, pertama kita akan mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Jadi 5 dikali 1, 5 ditambah 2 sama dengan 7 per 5. 2 dikali 8 sama dengan 16. 16 ditambah 3 sama dengan 19 per 8. Karena penyebutnya berbeda, maka kita harus mencari KPK-nya terlebih dahulu. Kita akan mencari KPK dari 5, 8. Garis, kita bagi dengan bilangan prima terkecil, yaitu 2. 5 bagi 2 tidak bisa, jadi tulis saja 5. 8 bagi 2, 4. Kita garis lagi. Karena masih bisa dibagi 2, jadi kita bagi 2. 5 bagi 2 tidak bisa, tulis saja 5. 4 bagi 2 sama dengan 2. Kita garis lagi. Karena masih bisa dibagi 2, jadi tulis lagi 2. 5 bagi 2 tidak bisa, langsung saja 5. 2 bagi 2 sama dengan 1. Kita garis lagi. Karena sudah tidak bisa dibagi 2, kita langsung saja beralih ke bilangan prima 5. Tulis 5. 5 dibagi 5 sama dengan 1. 1 bagi 5 tidak bisa, jadi tulis saja 1. KPK sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 5 sama dengan 40. Jadi KPK dari 5 dan 8 adalah 40. Jadi kita tulis per 40 ditambah per 40. Kemudian 40 dibagi 5, 8. 8 dikali 7, 56. Sebelahnya 40 dibagi 8 sama dengan 5. 5 dikali 19 sama dengan 95. Karena penyebutnya sudah sama, jadi langsung saja kita jumlahkan pembilangnya. 56 ditambah 95 per 40. 56 tambah 95 berapa? Ya, 151 per 40. Jadi 1, 2 per 5 tambah 2, 3 per 8 sama dengan 151 per 40. Yang kedua, ada pengurangan pecahan. Di dalam pengurangan pecahan juga terdapat ada yang berpenyebut sama dan tidak berpenyebut sama. Langsung kita kasih contoh. Pada pecahan biasa, yang pertama
pecahan berpenyebut sama. Contohnya, 8/10 kurang 5/10 sama dengan, seperti pada penjumlahan pecahan, pembilangnya langsung dikurangkan saja. 8 kurang 5 sama dengan 3. Penyebutnya tetap sama, 10. Yang kedua, pecahan tidak berpenyebut sama. 4/5 dikurang 2/7 sama dengan, sekarang apa yang perlu kita lakukan? Ya, mencari KPK dari penyebutnya. Sebelumnya saya sudah menjelaskan cara mencari KPK dengan mudah, jadi saya tidak perlu menjelaskan lagi. Jadi langsung saja, KPK dari 5 dan 7 adalah 35. Kemudian 35 dibagi 5 sama dengan 7. 7 dikali 4 sama dengan 28. Sebelahnya, 35 dibagi 7 sama dengan 5. 5 dikali 2 sama dengan 10. Jadi penyebutnya sudah sama. Kita langsung saja mengurangkan pembilangnya. 28 kurang 10 per 35 sama dengan 18 per 35. Nah, selanjutnya pada pecahan campuran. Contohnya, 5 2/3 kurang 3 1/5 sama dengan, pertama kita akan mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Jadi 5 kali 3 15 ditambah 2 sama dengan 17/3 kurang 3 dikali 5 sama dengan 15. 15 tambah 1 sama dengan 16. Jadi 16/5. Karena penyebutnya berbeda, maka kita harus apa? Ya, kita harus mencari KPK-nya terlebih dahulu. Jadi, KPK dari 3 dan 5 berapa? Ya, 15. Kemudian 15 dibagi 3 sama dengan 5. 5 dikali 17 sama dengan 85. Sebelahnya lagi, 15 dibagi 5 sama dengan 3. 3 dikali 16 sama dengan 48. Nah, karena penyebutnya sudah sama, jadi kita langsung saja mengurangkan 85 kurang 48/15 sama dengan 37/15. Yang ketiga, ada perkalian pecahan. Pada perkalian pecahan ini sangatlah mudah. Kenapa? Karena kita hanya perlu mengalihkan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Langsung kita kasih contoh ya. Pada pecahan biasa, contohnya 3/5 dikali 4/6 sama dengan, nah, kalau soal seperti ini, kita hanya perlu mengalihkan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Nah, sekarang 3 kali 4 sama dengan 12 per 5 kali 6 sama dengan 30. Ini masih bisa disederhanakan, sama-sama dibagi 6. 12 bagi 6 sama dengan 2 per 30 bagi 6 sama dengan 5. Inilah hasilnya. Sangat mudah bukan? Baik, kita coba ke contoh lainnya. Contoh 4/9 dikali 3/8 sama dengan, nah, sama dengan seperti yang di atas, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 4 dikali 3 sama dengan 12 per 9 dikali 8 sama dengan 72. Ini masih bisa disederhanakan, sama-sama dibagi 12. 12 dibagi 12 sama dengan 1 per 72 dibagi 12 sama dengan 6. Jadi hasilnya 1/6. Selanjutnya pada pecahan campuran. Contoh 4 2/3 dikali 2 1/4 sama dengan, nah, kalau pada pecahan campuran kita akan mengubah jadi pecahan biasa. Jadi 4 dikali 3 12 ditambah 2 sama dengan 14/3.
2 dikali 4, 8 ditambah 1 sama dengan 9/4. Karena sudah jadi pecahan biasa, mari kita kalikan. 14 dikali 9 sama dengan 126 per 3 dikali 4 sama dengan 12. Ini kita jadikan pecahan campuran. 126 dibagi 12 sama dengan, kita ambil 10 per 12. 10 kali 12 sama dengan 120. 120 dikurang 126 sama dengan 6. Jadi hasilnya 10, 6/12. Dan yang keempat yaitu pembagian pecahan. Pada pembagian perkalian ini kita hanya perlu mengalihkan pembilang pada pecahan pertama dengan penyebut pada pecahan kedua. Bingung ya? Oke, kita langsung ke contohnya. Pada pecahan biasa, contohnya 3/4 dibagi 2/3 sama dengan, nah caranya seperti ini. Pembilang pecahan pertama dengan penyebut pecahan kedua kita kalikan seperti ini. 3 dikali 3 sama dengan 9 per, begitupun sebaliknya. 2 dikali 4 sama dengan 8. Jadi hasilnya 9/8. Mudah kan? Oke, kita kasih contoh lainnya ya. 4/6 dibagi 2/4 sama dengan, langsung kita kalikan saja. 4 kali 4 sama dengan 16 per 2 kali 6 sama dengan 12. Ini bisa disederhanakan ya. Sama-sama dibagi 4. 16 dibagi 4 sama dengan 4 per 12 dibagi 4 sama dengan 3. Jadi hasilnya 4/3. Selanjutnya pada pecahan campuran. Contoh 2 1/4 dibagi 1 2/3 sama dengan, karena ini pecahan campuran maka kita akan mengubahnya ke pecahan biasa terlebih dahulu. 2 kali 4 8 ditambah 1 9/4 dibagi 1 kali 3 3 ditambah 2 5 5/3. Langsung kita kalikan ya. 9 dikali 3 sama dengan 27 per 5 kali 4 sama dengan 20. Ini bisa kita rubah ke dalam pecahan campuran, sama dengan kita ambil 1/20. 1 kali 20 20. 27 kurang 20 sama dengan 7. Jadi hasilnya 17/20. Nah, itulah tadi apa yang dimaksud dengan pecahan. Ada jenis-jenis pecahan, operasi pecahan, dan juga cara kerjanya. Dalam sebuah matematika, kita harus benar-benar memperhatikan angkanya. Jika salah sedikit, maka hasilnya juga akan salah. Maka dari itu, kalian harus lebih teliti dalam mengerjakan soal matematika ya. Saya akhiri, semoga apa yang saya jelaskan dapat dimengerti, dan mohon maaf jika saya ada keliru. Jangan di skip dulu, di akhir video ada soal atau evaluasi untuk teman-teman dan adik-adik. Jawabannya kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Semoga berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.